Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Janli Hilary, saya dosen D4 Manajemen Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Biologi Universitas Gadjah Mada, S2 Agribisnis Universitas Diponegoro, dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan doktoral di Department International Doctoral Program in Agriculture, National Chongqing University, Taiwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Industri. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dosen 2025. Adapun hal yang akan saya sampaikan meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, bentuk dan metode penilaian, dan sistem penilaian. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Sosiologi Industri merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 D4 Manajemen Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak. Mata kuliah Sosiologi Industri lebih menekankan pada definisi, sejarah, teori-teori, serta perkembangan dan fenomena sosial yang terjadi dalam dunia industri, khususnya industri perkebunan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dinamika sosial yang melingkupi industri tersebut, sehingga dapat membuka wawasan dalam merencanakan karir di dunia industri perkebunan. Bobot untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS teori. Pada semester genap tahun akademik 2023-2024, saya mengampu mata kuliah ini untuk 2 kelas sekaligus, yaitu kelas 4A dan 4B. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah tercantum pada yang pertama sesuai dengan kode sikap 1-10. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mahasiswa mampu melakukan penyusunan pengambilan keputusan. Adapun setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengevaluasi fenomena sosial dalam industri, khususnya pada industri perkebunan, dan menyusun gagasan awal terkait penyelesaian isu-isu sosial yang muncul. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyepakati kontrak kuliah serta mampu memahami ruang lingkup sosiologi industri, sejarah industri 4.0, dan perspektif teoritis dalam sosiologi. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik masyarakat industri dan relasinya dengan keluarga. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis sosialisasi budaya dalam masyarakat industri melalui studi kasus. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis teori pemilihan kerja serta menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara industri dan pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan agroindustri. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dan fenomena sosial dalam industri kreatif lokal. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis perkembangan masyarakat industri perkebunan di Indonesia dari masa kolonial hingga kini. Juga mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara politik dan industri. Mahasiswa mampu menganalisis bentuk kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak perubahan sosial akibat perkembangan industri. Bagian selanjutnya adalah materi dari mata kuliah ini. Materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah Sosiologi Industri antara lain, yang pertama, ruang lingkup sosiologi industri,
Sejarah perkembangan industri 4.0, perspektif teoritis dalam sosiologi. Yang kedua adalah masyarakat dan kaitannya dengan keluarga dalam masyarakat industri. Yang ketiga adalah inkulturasi dan sosialisasi budaya dalam masyarakat industri. Yang keempat, industri dan pendidikan. Materi kelima adalah teori pemilihan kerja. Selanjutnya agroindustri, kemudian industri kreatif dan fenomena sosial dalam industri kreatif. Selanjutnya adalah dampak perubahan sosial dari perkembangan industri. Materi selanjutnya adalah perkembangan masyarakat industri perkebunan di Indonesia. Materi selanjutnya adalah politik dan industri. Dan materi terakhir adalah kolaborasi antara industri dan pendidikan tinggi. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung dan dilakukan secara dua arah. Metode yang digunakan tidak hanya menggunakan metode ceramah, melainkan juga menggunakan pendekatan kolaboratif seperti diskusi, analisis studi kasus, hingga permainan interaktif yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Dalam perkuliahan, beberapa aplikasi penunjang saya gunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama WhatsApp, yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta untuk sharing materi pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom yang digunakan mahasiswa untuk mengunggah tugas mahasiswa, sekaligus untuk memberikan feedback atas tugas yang telah diunggah oleh mahasiswa. Aplikasi lain yang saya gunakan yaitu Quizizz dan Kahoot, yang digunakan sebagai media kuis pemahaman konsep secara interaktif. Terkait sistem penilaian, mata kuliah ini mengacu pada peraturan akademik dari Politeknik Negeri Pontianak, yaitu 10% keaktifan, 20% tugas, 30% evaluasi tengah semester, dan 40% evaluasi akhir semester. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Industri, khususnya pada pertemuan ke-10 mengenai industri kreatif. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kuliah pada siang hari ini, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Teman, hari ini kita mau ngomongin soal industri kreatif. Kalau kemarin kita belajar apa sih? Dia masih ingat nggak? Apa? Selesai? Agroindustri. Terus kira-kira kalau misalnya hari ini kita mau ngomongin industri kreatif, apa kaitannya? Teknologinya lagi. Kalau teman-teman mau mandi, kalian masih pakai bak atau pakai shower sih? Kalau seandainya nih, pakainya baknya pakai bak yang masih semen tuh, teman-teman. Terus ternyata tidak ada gayungnya. Nah, terus teman-teman nyari, ketemunya malah botol aqua, kas. What should you do after that? Botol jadi gayung. Botol gayung. Oke, botol jadi gayung. Gak apa-apa tuh, dipakai botol bekas. Tidak apa-apa nih, yang penting ada buat mandi. Yang penting ada buat mandi. Oke. Berarti teman-teman di situ memanfaatkan sesuatu yang ada walau terbatas bagaimanapun kondisinya ya untuk digunain. Nah, caranya tadi mungkin dibersihin dulu lah, disabunin dulu biar bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, terus kalau dikaitkan nih, itu tadi pengalaman soal mau mandi. Waktu pertanyaan gimana kaitannya? Kayak biasa kan pupuknya kan kayak NPK, urea gitu kan, digantikan sama pupuk kompos gitu. Pupuk kompos. Misalnya nggak ada gitu ya, terus yang ada di sekitar situ apa gitu? Oke, apalagi? Kalau Miss, dulu pas gue SD kan ada kayak blok gitu. Lalu nggak ada kulit, kami pakai kantong kresek itu lalu diubah-ubahkan dalam
ganti polybag. Oke, sip. Mempergunakan media yang lainnya untuk menanam. Kalau nggak ada polybag, pakai resep itu. Nah, keterbatasan modal yang didapatkan oleh masyarakat. Uangnya udah nggak ada nih. Keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, keterbatasan media alat-alat, sehingga akhirnya dengan begitu muncullah ide-ide tadi seperti yang dikatakan sama Utin gitu ya, Wendy, kalau bisa menciptakan sesuatu yang menggantikan yang tidak ada ini supaya tetap bisa berjalan. Selain penghematan, mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Itu industri kreatif. Dan fenomenanya sampai detik ini teman-teman. Ini juga dikasih tugas mau bikin konten kan, keren kan? Apakah ini kayak kemarin pertanyaannya, apakah pertanyaan itu masih ada sampai sekarang? Ya masih. Tapi sebagian besar ya sudah ditinggalkan ya teman-teman ya, memilih untuk apa? Untuk jualan dan macam-macam. Nah akhirnya gimana ditinggalkan? Nah, tapi sebagai gantinya dari teman-teman ada fenomena keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, dan juga mulai ditinggalkannya pertanian, lahan yang mulai ditinggalkan, mulailah muncul industri kreatif untuk menjawab tantangan. Contohnya teman-teman seperti ini di Kuburaya ya. Pernah lihat seperti ini teman-teman? Ada yang udah pernah, ada yang belum. Nah kalau yang seperti itu teman-teman, tujuannya apa sih? Biar apa kok dibikin kayak gitu? Mudah membawa. Mudah membawa. Terus yang kedua apa? Nah penjajaran mudah dibawa. Terus yang penting selanjutnya ini nih. Biasanya kenapa sih seorang petani itu tidak mau menjadi petani karena apa? Capek, terus nggak kece, nggak eksklusif, terus duitnya dikit. Nah kaitannya dengan kemasan apa ya? Biar apa sih berarti? Menarik. Berarti meningkatkan nilai tambah dari jeruk tersebut sehingga petaninya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Terus ini? Balik kampung, wisata. Apa? Perkebunan dan tempat wisata. Agrowisata. Di Bali itu teman-teman ada tempat wisata untuk bercocok tanam. Jadi tanam padi itu dijual loh. Apanya sih yang dijualnya tuh? Apanya dari? Experience. Iya, pengalamannya, kegiatannya. Karena mereka nggak pernah nanam padi gitu loh. Dilihat kan kayak mana sih nanam padi itu? Karena di negara-negara barat yang masih menanam padi, mereka menanamnya tidak secara langsung. Mana ada yang ingat nggak yang pas apa tuh di drakor itu? Nanam padi dengan ada yang pakai Drone. drone. Itu guys. Ini juga ternyata juga selain mikrobia ada juga yang pestisida atau herbisida hayati. Hayati itu maksudnya tidak berasal dari kimia, yang benar-benar alami. Kalau dulu penelitiannya S1 tuh pakainya mangga hutan. Kalau di Indonesia kan pakel. Di sini ada nggak ya pakel? Nah, terus itu teman-teman yang ternyata paling besar itu di daun sama di akar. Kalau ekstraknya bisa digunakan untuk sebagai herbisida spesifik. Bisa rumput-rumput gitu ya. Rumput-rumput kan kalau di siangin cuma pakai potong-potong itu kan enggak betul-betul hilang gitu teman-teman. Nah itu ketika disemprotin bisa mati dari sampai biji-bijinya. Spesifik dia mematikan tanaman lain tanpa mematikan padinya. Nah, itu juga bisa teman-teman salah satu bentuk kreativitasan. Nah, kemudian industri kreatif lainnya tuh contohnya adalah shoppingnya pertanian. Oke, terus tuh mau nge-share foto-foto miss yang di Thailand. Nah, teman-teman, ini namanya Pam Chok Chai. Wisatawannya itu diantarkan oleh traktor. Oh ini loh traktor, terus mereka duduk di belakangnya, tampil teman-teman, mereka duduknya di situ. Nah, ini teman-teman mau cerita di sini. Tau nggak yang kuning-kuning? Yang hijau apa tanaman ini teman-teman yang perdu-perdu teman-teman? Itu ada bunganya warna kuning-kuning. Tau nggak itu sebenarnya tanaman apa? Gulma ceritanya. Tapi kenapa kok gulma kok sengaja ditanam? Ikan apa? Prok. Nah,
Jadi tanaman itu kenapa ditanam? Yang pertama karena indah seperti kalian, nah, gitu kan. Iya. Udah kuning-kuning itu aslinya kuning-kuning guys, harusnya tuh ya aku di sini kok nggak tampak nyata ya. Nah itu kuning indah. Jadi banyak wisatawan yang bisa kalau mampir ke Farm Cokcai ini sekalian foto-foto. Yang kedua, kalau sudah tua nih, dan tanamannya bunganya udah coklat-coklat tuh udah jelek, digunakan untuk memakankan sapi. Jadi Farm Cokcai ini itu peternakan sapi. Jadi buat makan sapinya. Kelihatan nggak sih? Super. Gen, harusnya gennya tuh super karena apa? Dikawinkan antara sapi lokal dengan milik Belanda. Jadi DNA-nya ada DNA Belanda, makanya sebesar ini teman-teman. Tujuannya apa? Menghasilkan susu yang banyak, jadi bisa untuk diproduksi, produksinya tinggi. Sudah kebayangkan kayak gimana industri kreatif itu teman-teman? Jadi bukan sesuatu yang biasa, memanfaatkan yang ada atau menciptakan sesuatu yang baru dengan ide-ide kreatif sehingga bisa tadi berhemat. Yang kedua, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan. Harapannya nanti jadi wirausaha, pengusaha mempergunakan ide kreatifnya untuk membangun startup yang bermula dari nol, jadi kita rajin melintir. Amin. Oke, udah siap bikin kreatif ya? Kira-kira mau ngapain nih? Mau ngapain coba? Tolong dibagiin dulu please, 1, 2, 3, 4. Yang kosong aja ya sayang. Oke, teman-teman, silakan teman-teman bikinnya agak gedean ya. Angka, huruf, atau bidang geometri, misalnya segitiga, lingkaran, segi 5, kotak yang teman-teman sukai, satu aja gambar, nggak gede-gede banget tanggung gitu teman-teman. 1 menit aja loh, nggak usah mikirnya lama-lama. Oke, udah stop nanti. Yang kedua, dengarkan instruksinya Miss. Buat suatu komoditas perkebunan dari yang teman-teman bikin itu. Silakan dilanjutkan. Iya, enggak. Gambar komoditas perkebunan. Lanjutkan gambarnya dengan bentuk komoditas perkebunan. Teman-teman saya kasih waktu 1 menit ya. Kalau udah teman-teman tulis di kanan atas komoditas perkebunannya itu apa. Nah, oke. Angka selanjutnya silahkan dihafalkan. Silahkan teman-teman teruskan gambarnya itu menjadi suatu industri kreatif. Nanti gambar aja loh, Miss bilang gambar. Miss kasih waktu teman-teman untuk gambar dan cari inspirasi, boleh dari HP, boleh dari apapun. Teman-teman Miss kasih waktu 15 menit untuk menggambar dan mencari inspirasi. Teman-teman nanti akan presentasi selama 2 menit per masing-masing orang menjelaskan kalian gambar apa itu. Oke? Silakan dimulai dari sekarang. Padahal tuh misalnya dimintanya tuh komoditas perkebunan loh, kok ada yang bisa gambar gandum tuh loh. Wis gak apa-apa wis. Ngawur nih yang pertama kali ngasih clue gandum tuh. Kan bukan komoditas perkebunan gandum nih. Dan lidah buaya sebenarnya pun juga tidak komoditas perkebunan. Itu termasuknya hortikultura. Kalian gambar apa guys? Selamat pagi teman-teman. Siap. Oh iya. Jadi ini dari gambaran sampah ini Nina. Nah ini awalnya dari angka 3. Jadi itu ini brondolan sawit di sini. Terus kan biasanya kan kalau komoditas sawit ini kan biasanya dibawa ke pabrik dulu, terus dikilang minyak kan, terus kalau kemasan baru ke toko, biasanya cuma jadi minyak goreng kan. Nah di sini saya tuh mau bikin produk lainnya, kayak misalnya sawit-sawit yang itu bisa jadikan pupuk. Selain itu juga kayak biji atau cangkangnya tuh bisa jadikan arang. Setelah itu kan di TikTok saya pernah lihat orang makan manisan sawit kan. Nah maksudnya itu
bikin produksi manisan sawit, tapi dia di dalam kalengan gitu. Jadi orang-orang hutan awam juga kan bisa merasakan. Mantap. Dan mudah didapat. Terima kasih. Anyway, thank you Willy. Baik, selamat siang semuanya. Ya, saya akan presentasikan ilustrasi yang telah saya gambar nih. Yang dimana di sini ada kelapa sawit. Siapa ini kelapa sawit? Siapa yang bikin itu? Siapa? Ya, ini. Apa nih, kayak mana? Ini dari apa ini? Dari apa ini tadinya? Teh. Hah? Teh. Teh terus jadi? Wasabi. Oke. Ya, lanjutkan. Ini dari ada codosnya dan kelapanya ini kan dipanen dan dimasukkan ke pabrik, dimana hasil dari tangkosnya itu kan bisa menjadi makanan ternak. Nah itu ya. Oke. Ya, udah cukup itu aja. Thank you Ali. Oh, ada tepuk tangan. Ya. Tadinya dari apa itu? Dari ikan buaya bis. Kalau ya. Siapa yang ngawur lagi? Nah, itu bukan perkebunan loh, harusnya ada manusia ya. Ini adalah gambar lidah buaya atau daerah. Saya menggambarnya menjadi industri minuman lidah buaya. Fungsinya untuk kesehatan tubuh supaya tidak dehidrasi, tidak menjaga kesehatan kulit. Ya. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya. Siapa? Selamat siang semuanya. Iya. Baik, saya akan presentasikan hasil industri kreatif dari angka dari huruf A menjadi kelapa sawit. Huruf A jadi kelapa sawit. Coba. Mana? Apa ya? Maksa banget. Aman. Lihat dong. Dokter yang bikin awal ya? Oke, lanjutkan. Ini adalah batang kelapa sawit, di mana ada orang memperkenalkan tanaman kelapa sawit. Di sini ada orang yang berdatangan untuk mempelajari atau membahas kelapa sawit. Oh, jadi itu maksudnya mau dibikin kayak Agrowisata. tempat wisata sawit Nah, gitu iya. ya? Belum ada loh sawit mau bikin agrowisata. Sekian dari saya. Selanjutnya saya minta maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Dari ilustrasi saya punya siapa ini? Huruf Y. Oh, Ya. Dari sini saya memikirkan enggak, iya-nya tuh terus habis ini jadi apa? jadi batang sawit. Oh, nyambung sih. Oke, lanjut. Bahan kreatif saya daunnya itu bisa menjadi sapu lidi, Miss. Jadi apa? Sapu lidi. Apa ini? Oke, itu. Terus Itu aja sih, Miss. oke. Apa? Jalan-jalan lagi kita ya. Jalan. Iya aman. Ya. Ya. Jadi ini dari huruf A awalnya awal bin. Jadi dibuat destinasi wisata Bukit Teh yang pengunjungnya bisa menikmati alam segar Kalau segala bisa melamat ya. dan bisa menikmati pengolahan pengunjung bisa menikmati
nggak usah grogi sama awal. Lanjut. Pengunjung bisa merasakan membuat minuman teh. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Yuni berawal dari apa tuh dibalik dulu? Apa dulu? Apa itu? Dari apa ini? Dari angka berapa? Dari rupa apa nih? Itu mis apa? Persegi ini saya jadikan pohon pinang. Oke. Baik, saya akan menjelaskan inovasi yang kedua. Di sini ada pohon pinang. Nah, di pohon pinang ini semuanya tuh bisa dijadikan inovasi dari daunnya tuh bisa jadi sapu untuk yang punya halaman. Kalau sudah kerusakan, ada tuh kan kayak udah mati kan, bisa buat yang nyampur. Terus yang kedua tuh bijinya tuh bisa jadi bahan kosmetik kayak lipstick, bedak. Terus yang ketiga tuh batangnya tuh bisa jadi jembatan, kayak bisa jembatan putus yang kayak gitu kan, bisa buat bantu nyebrang bantu mobil. Sama pelepahnya buat inovasi jadi piring sama peci tadi baru lihat bisa jadikan piring. Dan juga batangnya itu bisa dijadikan arang. Oke. Terima kasih. Thank you Yuni. Siapa? Komoditi kelapa dari angka 13 punya Alif. Alif angka 13. Ya bisa kalian saya. Mana? Besok Miss, nyambung. Udah apa Miss? Maksa ya guys. Gak apa-apa, kreatif lah. Itu apa jadi apa itu? Jadi saya mengambil latarnya di pantai. Jadi saya kembangkan lagi pohon kelapa jadi berapa banyak. Terus saya buat cabin-cabin untuk tempat penginapan di tempat wisata. Terus dibangun bar untuk mengolah kelapanya supaya bisa dijual. Oke, ada lagi udah tambahan dah? Udah? Thank you. Ayolah teman-teman yang dimaksud dengan perkebunan itu berarti yang apa sih? Yang apa? Tanaman yang Berpohon. emang kalau jadi kan berpohon guys. Apa? Berbuah. Emang kalau yang berbuah? Yang berbuat Bukan. yang Enggak. bangunan. Yang ketika sudah masa panen tidak bisa langsung dimanfaatkan tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi kalau pisang bisa nggak langsung digunakan tanpa diolah? Bisa. Makan bisa ya? Pepaya bisa? Bisa. Semangka bisa? Tapi bukan komoditas. Nah, kalau langsung. Tapi yang butuh diolah terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya teman-teman, kalau sawit kan berarti harus dipanasin dulu, dilepasin dulu, sama seperti yang namanya seperti itu. Jadi paham ya teman-teman ya. Jangan nanti nulis kita kalau muncul di UTS, di UAS, UTS sudah sih. UAS teman-teman muncul ke soal, teman-teman malah nulisnya perkebunan apa tadi malah padi perkebunan. Ngawur pakai banget itu padi jam perkebunan. Nah, teman-teman, Miss ada tugas buat teman-teman, silakan teman-teman cari jurnal yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi akibat adanya industri kreatif. Nah, terus habis itu teman-teman silakan jurnalnya tersebut di print, kemudian dikasih rangkumannya hanya paling banyak setengah halaman folio. Miss gak yakin kalau kalian cari di ChatGPT ketemu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak dulu, udah bermis. Ya, ada tahu Miss pokoknya. Baiklah, oke terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat-ingat untuk pertemuan selanjutnya, Miss sudah share loh teman-teman apa yang selanjutnya itu apa yang dibahas? Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial. Tuh. Nah, ini teman-teman coba setting berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di besok Kamis.